warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi untuk kelas 11 SMK Tunas Harapan Pati. Kembali lagi bersama saya Mem Santi yang akan memberikan mata pelajaran matematika kepada kalian semua. Semoga bermanfaat untuk video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Selamat menonton. Sekarang kita masuk ke rotasi dengan titik pusat A, B. Jadi pusatnya tidak lagi 0,0 tapi A, B sebesar theta. Nah, rumusnya dengan cara yang sama diperoleh X aksen min A ini adalah titik pusat, A, B nya titik pusat, Y aksen min B sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikali tidak X Y aja tapi X min A Y min B. Atau kita pakai cara yang tadi, X aksen Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikalinya X min A Y min B ditambah A dan B. Gitu. Nah, kita misalkan di sini ya. Saya kasih contoh. Tentukan bayangan titik 3,-4 jika dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam dengan pusat M 2,-1. Berarti kalau titik 3,-4 berarti X, Y-nya adalah X-nya 3, Y-nya -4. Dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam. Kalau searah berarti tandanya rotasinya -90 derajat. Di titik pusat 2,-1 berarti A-nya 2, B-nya -1. Kalau biar tidak salah hitung kita uraikan seperti itu ya. Saya lanjutkan. Nah, di sini kita pakai rumus ini boleh, di sini pakai rumus ini juga boleh. Kita tulis dulu untuk mencari X aksen dan Y aksen sama dengan, nah kalau dirotasikan terhadap negatif 90 derajat kita masuk ke, biar dapat matriksnya berapa kita ke rotasi lagi, teori belah ketupat. Rotasi negatif 90 derajat berarti searah jarum jam. A 90 derajat berarti pindah ke 0 dan min 1. Tulis 0 dan -1. Selanjutnya yang B pergerakannya B 90 derajat searah jarum jam jadi 1 dan 0. Nah, di sini ditulis 1 dan 0. Baru ditulis X min A, X-nya adalah 3, dikurangi A-nya adalah 2. Y min B berarti Y-nya adalah -4, B-nya dikurangi B-nya adalah -1. Ditambah A dan B. A dan B-nya adalah 2 dan -1. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita operasikan yang ini dulu. Matriksnya ditulis dulu 0 1 min 1 0. 3 dikurangi 2 adalah 1, -4 min plus min 4 ditambah 1 adalah -3 ditambah 2 dan -1. Maka bayangan XY-nya adalah, nah baru kita operasikan matriksnya dulu. Arahnya seperti ini ya. 0 kali 1 adalah 0 ditambah 1 kali -3 adalah -3. Lanjut, -1 kali 1 adalah -1 ditambah 0 kali -3 adalah 0, maka hasilnya adalah -1 ditambah 2 dan -1 gitu. Nah, saya lanjutkan, berarti baris pertama -3 ditambah 2 adalah -1. -1 tambah -1 adalah -2, maka bayangannya adalah -1 dan -2 gitu. Selesai. Paham ya? Oke, sekarang ke dilatasi. Dilatasi itu nama lainnya adalah perkalian. Nah, perkalian dilatasi itu biasa disebut di soal itu dengan skala atau K, gitu ya. Nah, di sini yang pertama dilatasi dengan pusat 0 atau 0,0, maka bayangan yang didapat adalah X aksen Y aksen sama dengan K kali X
dan Y. Titik X dan Y, maka tinggal dikalikan aja skalanya, K kali X, K kali Y. Ini rumusnya. Dan kalau di pusat A, B, tinggal di sini dikurangi A, dikurangi B, ditambah AB. Atau di sini X aksen min A, Y aksen min B sama dengan K kali X min A, Y min B. Di sini nggak usah. Nah, sekarang saya misalkan langsung aja. Titik A negatif 2, negatif 1 didilatasikan di pusat 0, yaitu dengan skala 4. Maka bayangan dari titik A tersebut adalah, nah, A aksen berarti empat dikali negatif 2 dan negatif 1, maka hasilnya adalah 4 kali negatif 2 dan negatif 8, 4 kali min 1 adalah negatif 4. Jadi bayangannya adalah negatif 8, negatif 4. Boleh dibuat kolom, boleh dibuat baris gitu ya. Nah, sekarang kalau ada titik B negatif 2, negatif 1 didilatasikan dengan skala 3 terhadap titik pusat M 5,1. Jadi titik pusatnya tidak lagi 0,0 tapi A, B. Bayangan dari titik B ini adalah, nah, sama ya. Berarti titik B negatif 2, negatif 1 didilatasikan terhadap skala 3. Maka hasilnya adalah B aksennya adalah 3 dikali, nah di sini kita uraikan dulu biar lebih mudah. X nya adalah negatif 2, Y nya adalah negatif 1, K nya adalah 3, pusat A, B nya 5 dan 1. Nah, sekarang baru kita masukkan ke rumus. K nya 3, X min A, X nya negatif 2, min A nya adalah 5, Y min B, Y nya adalah negatif 1, min B nya adalah 1, ditambah A dan B 5 dan 1. Lanjut, operasikan yang di dalam kurung dulu. 3 dikali min 2 min 5 adalah min 7, min 1 adalah min 2, ditambah 5 dan 1. Kalau sudah seperti ini dikalikan dulu ya, baru dijumlah. 3 kali negatif 7 negatif 21, 3 kali negatif 2 negatif 6, ditambah 5 dan 1. Berapakah itu? Negatif 21 ditambah 5 adalah negatif 16, negatif 6 ditambah 1 berarti negatif 5. Selesai. Ini adalah bayangan dari titik B. Gampang ya. Oke, di sini terakhir. Dan untuk transformasi dengan matriks itu bagaimana? Untuk mencari bayangannya sebuah titik itu X aksen Y aksen sama dengan matriksnya bagaimana, ditulis A, B, C, D nya baru dikalikan titiknya X dan Y, gitu saja. Untuk cara matriks berarti tinggal ke kanan lanjut ke bawah gitu ya. Nah, sekarang kita langsung ke contoh. Tentukan bayangan titik A jika ditransformasikan dengan matriks M dilanjutkan dengan refleksi terhadap sumbu X. Berarti di sini ada transformasi ada 2. Kalau ada 2 bagaimana? Coba kita coba bareng-bareng. Titik A kita tulis dulu negatif 3,1 ditransformasikan dengan matriks M yaitu 1, negatif 2, negatif 2 dan 3. Kalau ditransformasikan dengan matriks berarti rumusnya seperti ini ya. Tinggal A aksen yaitu matriksnya ditulis 1, negatif 2, negatif 2, 3 dikali X, Y nya adalah negatif 3,1. Nah, hasilnya berapa? A aksennya yaitu berarti ke kanan lanjut ke bawah. 1 kali negatif 3 adalah negatif 3 ditambah 2 kali 1 adalah 2, negatif 2 kali negatif 3 adalah 6 ditambah 3 kali 1 adalah 3. Maka bayangan dari titik A adalah negatif 3 tambah 2 adalah negatif 1, 6 ditambah 3 adalah 9. Selesai. Jadi ini baru pertama ya, baru pertama yaitu negatif 1 dan 9. Nah,
Di sini A aksennya adalah negatif 1,9. Dilanjutkan dengan refleksi terhadap sumbu X. Maka apanya yang tetap? X-nya yang tetap, yaitu negatif 1. Y apanya berubah tanda? Y-nya yaitu dari positif 9 jadi negatif 9. Selesai. Ini adalah jawabannya. Negatif 1, negatif 9. Paham ya? Nah, sekarang tentukan bayangan garis 2X min 5Y sama dengan 8 jika ditransformasikan dengan matriks M negatif 2, negatif 4, 3, dan 5. Maka bayangan garis tersebut adalah, nah kalau ada mencari bayangan garis berarti kalian harus memisalkan titik terlebih dahulu. Misalkan ada titik A, X, Y. Nah, lanjut ditransformasikan terhadap matriks M yaitu negatif 2, negatif 4, 3, 5. Maka bayangan dari titik A nya itu adalah, nah perhatikan di sini, bayangan dari titik A berarti matriksnya kita tulis dulu negatif 2, negatif 4, 3, dan 5. Lanjut titik X dan Y. Kalau sudah seperti ini, perhatikan baik-baik. Ini termasuk dalam persamaan matriks. Nanti akan mengarah mencari inverse matriks. Jadi kalian harus mengingat inverse matriks di kelas 10. Nah, di sini saya misalkan di sini A aksen ya. Kalau A aksen berarti bayangannya adalah X aksen dan Y aksen. Nah, ini saya tulis kembali negatif 2, negatif 4, 3, 5, X, Y. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke persamaan matriks. Misalkan di sini adalah A sama dengan di sini adalah B. Ini perkalian dikali ini adalah X-nya. Nah, gimana kalau kita kan disuruh mencari bayangan garis ya. Nah, untuk mencari bayangan garis, kita harus menentukan X sama dengan dan Y sama dengan terlebih dahulu, seperti yang awal saya jelaskan tadi. Baru kita substitusikan ke persamaan awal. Nah, bagaimana untuk mencari X sama dengan Y sama dengan? Berarti kan kita mencari X di sini. Karena X di situ adalah permisalan dari X dan Y. Nah, untuk mencari X berarti karena X-nya di sini, maka kita harus menghilangkan B di sini. Bagaimana caranya? Caranya dikalikan dengan B inverse kali B kali X. Kalau di ruas kanan dikali B inverse, maka yang ruas kiri juga dikalikan B inverse kali A. Karena ruas kanan B inverse-nya di sebelah kirinya B, maka B inverse di sini di sebelah kirinya A. Kalau sudah seperti itu, B inverse kali B otomatis adalah matriks identitas atau hasilnya adalah 1. 1 kali X adalah X. Maka tinggal B inverse kali A. Itu untuk menentukan X. Nah, saya lanjutkan. Untuk mencari B inverse berarti 1 per, ini kan matriks B. AD min BC, A kali D, ini A, B, C, D, AD min 2 kali 5 adalah min 10 plus min AD min BC berarti dikurangi BC, B kali C negatif 4 kali negatif 3 berarti negatif 12. Ini langsung negatif saja ya, negatif 12. Nah, dikali, nah di sini tinggal dibalik ya, DA 5 min 2, baru B dan C dia berubah tanda 4 dan negatif 3. Karena di sini negatif maka di sini positif, karena di sini positif jadi negatif. Gitu. Kalau B inverse-nya sudah, dikalikan A. A-nya adalah berapa ini? X, permisalan dari X aksen Y aksen. Tulis X aksen Y aksen. Nah,
akan dapat X-nya. X-nya di sini adalah permisalan dari XY. Nah, tinggal operasikan semua di sini. 1 per negatif 10 negatif 12. Nah, di sini kan AD min BC. AD-nya adalah negatif 10, min BC-nya adalah negatif 12, berarti min kali min di sini adalah plus. Negatif 10 tambah 12 adalah 2. Ya, baru kita operasikan dengan 5, 4, negatif 3, negatif 2 kali X aksen, Y aksen sama dengan XY. Nah, sudah, kita operasikan dulu. Di sini setengah kali 5 berarti 5 per 2. 4 kali setengah berarti 4 per 2, yaitu 2. Negatif 3 kali setengah berarti negatif 3 per 2. Negatif 2 kali setengah berarti negatif 1 dikali X aksen, Y aksen sama dengan XY. Kalau sudah, berarti kita pakai cara matriks. Nah, saya lanjutkan di sini ya. 5 per 2 kali X aksen berarti 5 per 2 X aksen ditambah 2 kali Y aksen adalah 2Y aksen. Negatif 3 per 2 kali X aksen adalah negatif 3 per 2 X aksen, min 1 kali Y aksen adalah min Y aksen. Hasilnya adalah XY. Artinya di sini udah selesai nih. X-nya adalah 5 per 2X aksen ditambah 2Y. Yang satu Y sama dengan negatif 3 per 2X aksen dikurangi Y aksen. Ini 2Y aksen gitu ya. Nah, kalau sudah dapat X sama Y, kita baru ke substitusikan ke persamaan awal. Saya taruh di sini. Substitusikan ke persamaan 2X min 5Y sama dengan 8. Nah, berarti di sini 2X min 5Y sama dengan 8. Kita masukkan X-nya. 2, substitusi itu menggantikan ya. Menggantikan X jadi 5 per 2 X aksen plus 2Y aksen, tulis semuanya. 5 per 2 X aksen ditambah 2Y aksen dikurangi 5 kali Y nya adalah negatif 3 per 2 X aksen min Y aksen sama dengan 8. Saya batasin. Nah, saya lanjutkan. Kalau sudah seperti ini diapakan? Ya, dikalikan pelangi. 2 kali 5 per 2 berarti 10 X aksen. 2 kali plus 2Y adalah plus 4Y aksen. Min 5 kali min 3 per 2 X aksen adalah plus 15 per 2 X aksen. Min 5 kali min Y aksen adalah plus 5Y aksen sama dengan 8. Baru kita samakan yang X aksen, X aksen, Y aksen, Y aksen. 10 X aksen ditambah 15 per 2 X aksen berarti berapa? Nah, kalau ada per 2 berarti penyebutnya disamakan 10 biar jadi per 2 berarti 20 bagi 2. 20 bagi 2 adalah 10, maka kita buat 20 per 2 X aksen ditambah 15 per 2 X aksen ditambah 4Y tambah 5Y adalah 9Y aksen sama dengan 8. Maka 20 bagi 2 ditambah 15 per 2 adalah, nah kalau gini kan bisa dijumlah, 20 tambah 15 35 per 2 X aksen ditambah 9Y aksen sama dengan 8. Selesai. Boleh sampai di sini, boleh kita ubah
Jadi 3/5 X ditambah 9Y sama dengan 8. Nah, aksennya harus dihapus ya. Ini adalah bayangan dari garis 2X min 5Y sama dengan 8 yang ditransformasikan dengan matriks ini. Matriks M. Selesai untuk materi transformasi geometris. Semoga bermanfaat. Silakan dicatat di buku catatan sebagai penilaian portofolio dan jangan lupa dicatat sebelum mengerjakan kuis. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.